Pertanyaannya kemudian kalimat tanya seperti apa yang paling tepat ya ketika kita membuat permasalahan penelitian dalam skripsi di Fakultas Hukum. Menurut pandangan saya Anda bisa memilih ya kalimat tanya yang pertama dan yang kedua ya. Artinya kalau kita memilih dengan kalimat tanya yang ketiga, misalnya sejauh manakah, memang ini sulit untuk mengukurnya ya bagi kita di dalam ilmu pengetahuan hukum ya. Jadi Anda bisa menggunakan kalimat tanya apakah ya, dan juga Anda bisa menggunakan kalimat tanya bagaimanakah. Bahkan juga menurut pandangan saya Anda bisa menggunakan kalimat misalnya faktor-faktor apa sajakah misalnya begitu ya. Kalau kita merujuk misalnya dalam teorinya Friedman misalnya terkait sistem hukum itu juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu substansi, struktur maupun juga tentunya faktor budaya masyarakat ya. Itu bisa kita jadikan katakanlah sebagai kalimat pertanyaan di dalam permasalahan penelitian. Bagian yang ketiga adalah bahwa apa yang perlu kita cermati dalam permasalahan penelitian ini adalah tentang konsekuensi logis ya dari pembuatan permasalahan penelitian dengan materi muatan secara keseluruhan yang ada di dalam sebuah skripsi tersebut, gitu ya. Tentu sedikit banyaknya permasalahan penelitian ini ya akan berkonsekuensi terhadap bagian-bagian yang lain ya, baik itu bagian analisis maupun juga bagian penarikan kesimpulan ya. Saya sangat menyarankan untuk Anda bisa membuat katakanlah paling sedikit 2 pertanyaan penelitian atau 2 permasalahan atau 3 barangkali ya, itu cukup make sense ya saya kira ya. Nah ini nanti 2 atau 3 permasalahan penelitian ini Anda harus perhitungkan betul bahwa ini akan berkonsekuensi ya terhadap apa yang Anda akan tuangkan di dalam analisis ya. Kalau Anda memakai 4 bab misalnya, tentu di bab 3 analisis ya harus sesuai ya porsi atau banyaknya analisis itu. Ketika permasalahannya 2, maka analisisnya tentu harus 2 ya. Demikian juga kalau permasalahan 3, maka analisisnya juga harus 3 ya. Kalau Anda pakai main di 5 bab misalnya, tentu ini di bagian bab keempat analisisnya juga seperti itu ya. Termasuk juga bagian penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan itu tentu kalau 3 permasalahan maka 3 analisis, maka sudah barang tentu 3 pula ya kesimpulannya gitu ya. Dan dalam penarikan kesimpulan ini ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa jangan mengulang kembali, jangan menceritakan kembali ya apa yang sudah Anda analisis di bagian bab sebelumnya, tetapi kesimpulan ini adalah sebuah pernyataan pendek, sebuah simpulan pendek ya. Jadi teknisnya itu adalah bahwa semua sudah pointers sebetulnya ya, sudah memakai angka ya. Jadi kalau Anda bermain 2 masalah, maka analisisnya 2, maka kesimpulannya juga harus 2 ya. Dan semua itu tentu sudah akan menjadi catatan ya bagi seorang dosen pembimbing untuk melihatnya ya, seberapa realistis ya konstruksi ataupun juga materi muatan daripada sebuah skripsi ini secara umum ya. Dan bahkan itu juga harus sudah kita gambarkan di dalam abstrak misalnya ya. Dalam abstrak itu sebenarnya sudah bisa terlihat ya. Namun demikian dalam bagian yang ketiga ini sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa upayakanlah untuk membuat outline terlebih dahulu ya. Outline terlebih dahulu dari mulai judul misalnya, kemudian permasalahan, berapa banyak Anda memakai permasalahan, kemudian analisisnya tentu harus seragam juga dengan permasalahan, termasuk juga penarikan kesimpulannya gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.